Polisi Indonesia yang terkenal jujur dan anti korupsi. Memiliki nama asli Hugeng Iman Santoso, pada masanya adalah salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, yang bertugas dari tahun 1968 hingga 1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hugeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Awal karir Jenderal Hugeng dimulai setelah lulus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK pada tahun 1952. Dirinya lantas ditempatkan di Jawa Timur, kemudian melanjutkan kiprah tugas keduanya sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara. Bagi seorang polisi daerah, ini merupakan sebuah batu ujian karena lokasinya yang terkenal dengan penyelundupan. Jenderal Hugeng pun disambut secara unik. Rumah pribadi dan mobil telah disediakan beberapa cukong judi. Akan tetapi, Hugeng menolaknya dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapat rumah dinas. Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916 dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Namun karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Pada usia 7 tahun, Sudirman bersekolah di Hollandse Inlandse School atau HIS yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mir Agebeet Lagere Onderwijs atau MULO yang setingkat SMP. Sudirman kemudian pindah ke sekolah perguruan Parama Wiwowo hingga tamat pada tahun 1935 dan sempat melanjutkan di sekolah guru yang dibuat Muhammadiyah di Surakarta. Sebelum menjadi tentara, Sudirman pernah menjadi guru di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Saat Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Tahun 1944, Sudirman diminta bergabung sebagai tokoh pergerakan nasional sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Bung Karno. Sebagai wakil Presiden RI yang pertama, ia banyak membuat kebijakan politik dan diplomasi luar negeri serta memajukan koperasi di Indonesia. Bung Hatta adalah seorang intelektual yang banyak membaca dan menulis buku, mengajar, serta menjadi pembicara publik. Walaupun ada banyak kesempatan memperkaya diri, ia selalu hidup sederhana dan berpegang pada prinsip kebenaran dan kepentingan rakyat. Keteguhannya dalam berprinsip ini sering mewarnai hubungannya dengan Presiden Soekarno, terutama dalam penerapan demokrasi terpimpin dan kedekatannya dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Namanya harum dikenang karena jasa-jasanya sebagai proklamator, negarawan, pakar ekonomi, dan pribadi yang sederhana dan rendah hati. Muhammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di Kampung Aur, Tanjung Kang, Bukit Tinggi, dari keluarga pedagang sekaligus guru mengaji.
Sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan